Film ini dilanjutkan pada perjalanan si Bondon Lucy, itu loh yang kemarin kabur dari Ojon's Bar menggunakan truk dan meninggalkan teman-temannya. Dan di sisi lain, seorang wanita geng motor bernama Sally sedang menuju Ojon's Bar untuk mencari adiknya. Ternyata Sally adalah saudara kembar Harley yang kemarin mati dijadikan umpan oleh Bozo. Dan saat melihat seekor anjing membawa potongan tangan, betapa kagetnya Sally saat ia menyadari jika tangan itu adalah tangan adiknya. Get me the fuck out. No! You see that? Ternyata si Abah yang kemarin dicakar monster ternyata masih hidup. Dirasa si Abah mengetahui apa yang telah terjadi, ia pun segera bertanya dengan cara yang barbar. Karena sudah tidak tahan disiksa, si Abah pun akhirnya menceritakan insiden yang telah terjadi. Setelah mengetahui jika adiknya dijadikan tumbal oleh Bozo, Sally pun auto ngamuk. Lantas si Abah pun memberitahu jika Bozo sudah pergi ke kota sebelah yang tak jauh dari tempat ini. Setelah mendapat informasi itu, Sally pun berniat untuk membalas dendam atas kematian Harley. Akan tetapi, Sally menyandera si Abah untuk berjaga-jaga jika omongannya itu bohong. Kemudian scene beralih ke 16 jam sebelumnya di kota yang akan menjadi tujuan Sally. Terlihat seorang pria telat dewasa bernama Ipin sedang asyik nonton TV sambil abok sebotol Amer. Lalu tiba-tiba Ipin pun kaget saat mendengar suara teriakan dari luar rumahnya. Di tengah kepanikan, Ipin segera pergi ke kamar saudaranya. Betapa kagetnya Ipin saat melihat Upin sedang beradu betot dengan sesosok makhluk yang menarik pacarnya. Namun sialnya, usaha yang Upin lakukan sia-sia karena si Bondon tak terselamatkan. Melihat saudaranya bermuram durja, Ipin pun berusaha menenangkannya. Dan pasti kalian bertanya, siapa sih mereka berdua? Ternyata bocil-bocil gini mereka adalah pemain Smackdown terkenal yang menjadi saingan abadi Undertaker dan The Rock. Namun karena PPKM yang terjadi, mereka pun akhirnya banting setir dan membuka usaha duplikat kunci. Kembali ke cerita, dirasa nyawa mereka terancam, kakak beradik ini pun segera pergi meninggalkan rumahnya. Di sisi lain, seorang pria bernama Hobo sedang diinterogasi oleh petugas kepolisian, di mana 6 hari yang lalu ia ditangkap atas tuduhan ujaran kebencian di wilayah RT tempat tinggalnya. Akan tetapi Hobo merasa tidak bersalah karena ia cuma merasa ngegibahin gorong-gorong yang mampet sama tetangganya. Jelas saja ia pun tidak terima dengan tuduhan aneh dari kepolisian. Karena Hobo terus berkelit, si petugas yang bete pun sampai memuncratkan jigong pada Hobo. Dan sebelum ia pergi, si petugas meminta anak buahnya untuk lebih memperhatikan Hobo. Takutnya ia malulu ngomongin masalah saluran air. Lalu tiba-tiba melihat si petugas yang mati, Hobo pun berusaha mengambil kunci sel. Untung saja ia berhasil membawa kunci sebelum si petugas dimukbang makhluk aneh. Di waktu yang sama, seorang pria tampan bernama Celeste keheranan saat melihat kekacauan yang sedang terjadi di kotanya. Lalu tiba-tiba ia mendengar suara gaduh dari dalam kantornya. Sontak Celeste pun kaget saat melihat sesosok makhluk mengerikan di dalam kantornya. Di tengah kepanikan, Celeste pun segera kabur.
Kesialan Slash pun berlanjut saat ia memergoki istrinya sedang berselingkuh dengan seorang OB di dalam mobilnya sendiri. Namun belum sempat ia menalak 3 istrinya, tiba-tiba dan itulah sekilas kejadian di kota saat kemarin kita fokus membahas tragedi pada O'John's Bar. Di keesokan harinya, Sally ditemani circle motor hembernya sampai di kota tersebut. Jelas saja ia pun heran saat melihat kota yang sudah porak-poranda. Apalagi dengan banyaknya mayat yang bergelimpangan di kota tersebut. Akan tetapi, seperti apapun keadaannya, hal itu tidak mengurungkan niat Sally untuk membalas dendam kepada Bozo. Di sisi lain, Slash bersama istri dan selingkuhannya terlihat sedang mengawasi geng Moge Sally. Melihat gelagat geng Sally, Slash pun berpikir jika mereka bukanlah tim penyelamat. Namun si OB yang bebal tidak peduli dan ingin meminta tolong pada mereka. Hingga saat geng Sally akan pergi, mereka pun akhirnya melihat si OB yang sedang dihalang-halangi oleh Slash. Is this him? That ain't him. Sally yang mengira Bozo ada di tempat tersebut langsung mengancam mereka berdua. Namun menurut si Abah, Bozo tidak ada di tempat tersebut. Si Abah pun meminta Sally dan gengnya untuk segera pergi dari kota ini. Si Abah pun merasa jika teror dari si makhluk masih belum berakhir dan akan semakin menggila. Lalu tiba-tiba melihat besti Mogenya mokad, Sally pun akhirnya percaya dengan ucapan si Abah. Dirasa situasi semakin kacrut, mereka pun segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Setelah kekacauan yang terjadi, geng Sally pun terpisah dari Slash. Namun akhirnya mereka sampai juga di apartemen milik Bozo. Why are you stalking this son of a... Hold it. Tapi sialnya mereka justru dihadang oleh survivor lain. Mereka pun meminta geng Sally untuk segera pergi dari tempat persembunyian ini. Akan tetapi, geng Sally malah menunjukkan kebarbaran mereka. Jelas saja orang-orang cupu ini tidak akan mampu menghadang geng motor hember yang terkenal selalu rese. Dan saat mendengar keributan yang terjadi, si Bondon Lucy pun keluar dari dalam kamar Bozo. Akan tetapi ia pun kaget saat melihat si Abah yang pernah ditinggalkan juga ada di tempat tersebut. Si Abah yang kesal berat dengan kelakuan Lucy akhirnya meluapkan kekesalannya. Meskipun Lucy sudah meminta maaf, tapi kata maaf tidak berarti apa-apa. Akan tetapi, si Lucy Bondon masih kuat dan berhasil kabur dari amukan si Abah. Kemudian, Sally melihat Slash yang sedang kabur. Dirasa Slash mempunyai tempat persembunyian, ia pun langsung menyusulnya. What? Setelah melumpuhkan Slash, Sally pun langsung menyuruhnya untuk menunjukkan tempat persembunyian yang aman. Dengan congor yang nyut-nyutan, Slash pun akhirnya menuntun mereka ke tempat persembunyian yang sudah ia ketahui.
Melihat kepanikan mereka, Ipin pun datang dan memberitahu jika sebenarnya makhluk itu sudah mati. Lantas ia pun segera mengajak mereka masuk sebelum makhluk itu berdatangan. Di tempat tersebut mereka langsung disambut oleh Upin yang masih bersetelan bak Power Ranger. Setelah itu Ipin pun memberitahu jika ada tim penyelamat yang akan datang esok hari. Akan tetapi dengan kebarbaran makhluk itu yang semakin brutal, ia pun tidak yakin bisa bertahan sampai tim penyelamat datang. Mendengar hal itu, Slash pun mengusulkan untuk bertahan di dalam kantor polisi. Ia pun yakin jika tempat tersebut merupakan tempat teraman sembari menunggu tim penyelamat. Akan tetapi Ipin berkata jika seorang tahanan bernama Hobo sudah mengunci seluruh akses masuk ke dalam kantor tersebut. Ia pun terlihat putus asa karena merasa tidak akan selamat dari serangan makhluk-makhluk itu. Singkat waktu, malam pun tiba. Di tengah kebingungan mereka, Slash pun meminta Ipin untuk membuat saja duplikat kunci kantor polisi agar mereka bisa masuk. Namun karena Ipin tidak pernah melihat bentukan kunci polsek, ia pun kebingungan untuk menggunakan keahliannya. Hingga Sally pun memberikan sebuah teropong pada Ipin agar ia bisa melihat bentuk lubang kunci pintu polsek. Di sisi lain, Lucy yang sedang mencoba selamat berusaha masuk ke dalam sebuah toko kelontongan. Tapi karena pintu toko terkunci, ia pun menggunakan sebuah tangga dan masuk melalui ventilasi udara. Tapi sialnya Lucy pun harus terjatuh bagaikan tikus bohai. Sambil menahan rasa ngilu pada knalpotnya, ia pun berusaha mencari telepon untuk meminta bantuan. Sontak Lucy pun kaget saat melihat mayat seorang kasir yang mati mengenaskan. Di sisi lain, setelah mengetahui bentuk kunci polsek, Upin dan Ipin pun segera pergi ke bengkel. Let's go down. Let's go. Akhirnya, mereka pun menemukan tipe kunci yang dibutuhkan. Di waktu yang sama, si Obe yang penasaran dengan jenis makhluk yang meneror kota mulai berlagak bak seorang dokter bedah. Setelah itu, si Obe yang sotoy mulai menekan-nekan jeroan dari si makhluk. Lalu tiba-tiba akibat kesotoyannya, si Obe malah melepaskan partikel gas dari makhluk tersebut. Dan karena baunya lebih busuk daripada air gorong-gorong, si emak yang tidak tahan pun segera pergi. Tapi tiba-tiba betapa sialnya si emak, meskipun sudah pindah tempat tapi ia masih saja tersemprot cairan busuk dari makhluk itu. Kembali pada si Bondon Lucy, karena telepon di tempat tersebut tidak bisa digunakan, ia pun memutuskan untuk pindah tempat. Tapi karena kacanya anti peluru, usaha yang Lucy lakukan pun sia-sia. Hingga akhirnya ia menemukan sebuah kunci dari saku mayat si kasir. Kembali pada si Obe yang dulunya terobsesi menjadi sarjana di kedokteran Ojones University. Lagi dan lagi, kesotoyan si Obe akhirnya membuat cacing si makhluk mengeluarkan leho putih dan menyirami segenap wajah dan tombol para kewes. Hingga Sally yang sudah muak dengan kelakuan si Obe mengancamnya untuk berhenti menjadi sok-sok dokter. Akan tetapi, tiba-tiba muncul sebuah mata besar dari dalam makhluk itu.
Untung saja Sally segera meng-ep si makhluk sebelum terjadi hal yang tak diinginkan. Mendengar keributan itu, Upin dan Ipin yang sedang membuat kunci duplikat pun mengecek keadaan bengkel. Namun betapa kagetnya mereka saat melihat kondisi si emak yang sudah bagaikan keong racun berlumuran lendir bau. Jelas saja mereka pun marah atas nasib yang menimpa si emak. Lalu tiba-tiba akibat keributan yang terjadi, si makhluk pun berdatangan dan berusaha masuk ke dalam bengkel. Di tengah kepanikan, Ipin pun meminta mereka untuk segera kabur ke lantai atas. Namun Upin dan Ipin yang baik hati tidak mau meninggalkan si emak. Mereka pun memasukkan si emak ke dalam karung dan membawanya. Saat melihat kondisi emak yang terlihat melepuh, jelas membuat dua bersaudara ini bersedih. Apalagi saat melihat si emak masih hidup dan sedang melepas nyawa. Kembali ke toko kelontongan, Lucy yang baru sadar dari pingsannya langsung keheranan setengah edan saat melihat makhluk tersebut sedang mengaduk seekor kucing. Dan seperti biasa, dalam waktu singkat, si kucing pun mulai merasakan kontraksi. Ternyata makhluk baru pun terlahir dari rahim si kucing yang sudah ternodai. Kembali ke Lucy yang berusaha keluar dari toko kelontongan. Lagi-lagi usahanya pun sia-sia. Di keesokan paginya, Sally dan yang lain pun kaget saat mendengar tangisan seorang bayi. Dan karena tak tega, si Obe pun berniat untuk menyelamatkannya. Meskipun yang lain melarang tindakan tersebut, namun jiwa kepahlawanan si Obe berkata, "Orok adalah penerus bangsa, dan aku harus menyelamatkannya." Everything is okay now. Everything is gonna be okay. Akhirnya, si Obe pun menemukan si Orok dan segera menyelamatkannya. Tapi tiba-tiba, Hold on, baby. di tengah keputusasaan, akhirnya si Obe pun memutuskan untuk membuat pengorbanan. Gua kira si Obe mau berkorban, ternyata si Orok malah dijadikan umpan. Sontak semua orang pun tidak bisa berkata-kata dengan tindakan gelo si Obe. Lalu di tengah kekesalan mereka, tiba-tiba oh my god, kini si makhluk sudah bisa naik ke atas gedung. Setelah kericuhan yang terjadi, mereka pun berpikir jika tetap di tempat ini, mereka semua akan dimangsa.
Itu artinya mereka harus segera pergi ke dalam polsek untuk berlindung. Dan saat melihat anak buah Sally yang terluka, mereka pun berpikir untuk menjadikannya umpan. Gelo sekali. Di sisi lain, Lucy yang berusaha keluar dari dalam toko kelontongan tiba-tiba dikagetkan oleh sesuatu yang jatuh. Hello? Betapa kagetnya Lucy saat ia diserang anak haram si kucing yang semalam ternodai. Kembali pada komplotan Sally yang sedang merakit sesuatu untuk melancarkan rencana mereka. Gonna work. Setelah persiapan selesai, Celeste pun meminta Ipin untuk segera menaiki ketapel yang sudah mereka buat. Akan tetapi, Ipin yang masih ragu dengan kualitas standar nasional ketapel itu meminta Celeste untuk melakukan sebuah uji coba. Oke deh, Celeste pun menyarankan untuk menggunakan tubuh si emak untuk mengujinya. Apalagi setelah melihat kondisi si emak yang sudah meleleh bagaikan lilin ketika mati lampu. Dirasa ucapan Celeste masuk akal, Ipin pun menyetujui ide tersebut. Tapi jelas saja, rencana itu ditentang oleh Upin yang melihat si emak sebenarnya masih hidup, meski memang tubuhnya sudah seperti itu. Hingga cekcok pun terjadi di antara dua bersaudara ini. Eso que estás haciendo no se vale. Namun sialnya mekanik Upin masih jauh di bawah Ipin, dan mau tak mau Upin pun menyetujuinya. Melihat kondisi si emak yang semakin ripuh, Upin pun begitu sangat bersedih, apalagi si emak sebenarnya belum mati. Singkat waktu, si Obe pun mulai menyiapkan si emak untuk dilempar. Terlihat Upin dan Ipin pun memberikan penghormatan terakhir pada si emak. Antara senang dan sedih, ternyata ketapel itu bekerja dengan baik. Setelah itu Celeste pun meminta Ipin untuk bersiap menjalankan rencana yang telah mereka buat. Kembali pada Lucy, setelah kaca toko hancur digedor tangkurak si makhluk, ia pun segera kabur. Hampir saja knalpot bohai Lucy dicaplok si makhluk. Di sisi lain, mereka pun sudah bersiap melontarkan Ipin. Tapi sialnya, Ipin malah mendarat di jalanan aspal. Lalu tiba-tiba, sungguh sial nasib Ipin. Ia pun harus menjadi bulan-bulanan bahkan matahari-mataharian makhluk tersebut. Di tengah keputusasaan, tiba-tiba akibat motor yang panas, si Obe pun akhirnya modar terkena ledakan knalpot. Tapi di sisi lain, Upin sedang berusaha menyeberang menggunakan tong sampah untuk melanjutkan pengorbanan adiknya. Akan tetapi, Hobo yang tidak ingin tempat persembunyiannya diganggu segera membawa sebuah dinamit. Special delivery, tattoo.
Saat Upin terkena ledakan, Lucy yang hampir selamat pun suwe dengan terkena pecahan ledakan tadi. Di sisi lain, melihat kejadian itu mereka pun pasrah karena semua rencananya gagal total. Yah, apakah semuanya modar? Namun sialnya, sutradara memilih untuk berkata, dan film pun sudah berakhir. Bagaimana? Sangat seru dan kocak sekali bukan? Di film kali ini, kita diperlihatkan kelanjutan dari kisah penyerangan Ojonsbar di film sebelumnya. Berawal dari kakak hater yang ingin membalas dendam pada Bozo, akhirnya mereka harus berurusan dengan makhluk-makhluk yang ternyata sudah mengacak-ngacak kota. Pembalasan dendam pun malah berakhir menjadi perjuangan untuk selamat. Namun pada akhirnya tidak ada satupun yang selamat. Hingga film ini pun langsung disudahi oleh sutradara. Akan tetapi, kita asumsikan saja makhluk itu adalah alien yang menginvasi bumi dengan cara berkembang biak dengan apa saja. Dan cairannya pun sangat berbahaya sampai-sampai membuat orang meleleh. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan jika makhluk itu menyerang kabupaten kalian? Tulis di kolom komentar. IMDb untuk film ini adalah 5,0 dan menurut saya yang cocok diberi nilai 6,0. Karena ya meskipun capruk, tapi film ini memberikan hiburan bagi para penontonnya. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Viz 2008. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.